Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat ya Pak ya. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan alhamdulillah kita bisa rukuk, sujud, salat subuh berjamaah pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan karunia pahala atas ibadah yang kita laksanakan dan juga mendapatkan keberkahan waktu pagi. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tafsir surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini merupakan majelis yang insyaallah kita harapkan keberkahannya dan kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang terbaik dan lebih baik untuk kita pelajari melebihi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin jadi hamba yang saleh, kalau kita ingin menjadi hamba yang istiqomah, kalau kita ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah, tidak ada yang membuat kita mendapatkan itu semua kecuali dengan mendekatkan diri melalui Al-Quran. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, Al-Quran itulah sarana terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan tafsir surah Al-A'la, terlebih dahulu seperti biasa mari kita baca surah Al-A'la ini bareng-bareng. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Sadaqallah. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, surah Al-A'la ini disebut juga dengan surah Sabbah. Surah Sabbah, Sabbih. Ya, termasuk surah Makkiyah dan memiliki beberapa keutamaan, di antaranya disebutkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, awalu man qadima alaina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair wa ibn Ummi Maktum. Orang yang pertama kali mendatangi kami dari kalangan sahabat Nabi adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Karena Al-Barra ini penduduk Madinah, Pak. Ya. Rasul sebelum hijrah 1 tahun sebelumnya mengutus Mus'ab bin Umair, ya, untuk mendakwai penduduk Madinah. Mus'ab tinggal di sana selama 1 tahun, berdakwah keliling-keliling kabilah sampai setiap rumah itu ada yang muslim, setahun gitu. Ya. Nah, jadi Barra ini menceritakan yang pertama kali datang kepada kami adalah Mus'ab dan Abdullah bin Ummi Maktum, dan keduanya membacakan kepada kami Al-Quran. Kemudian datanglah berikutnya Ammar bin Yasir, Bilal dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian datang berikutnya Umar bin Khattab fi Ishrin, ya, pada tanggal 20. Thumma ja'an nabiyyu, kemudian datang setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu ahlal madinati farihu bi syai'in farhahum bihi hatta ra'aitul walaida wasibyan. Saya belum pernah melihat penduduk Madinah begitu gembira, ya, sangat bergembira seperti kegembiraan mereka pada masa itu, yaitu ketika menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai aku melihat anak-anak kecil itu berkata, hadza Rasulullah qad jaa, inilah Rasulullah telah datang. Fama jaa hatta qara'tu sabbihisma rabbikal a'la fi suwarin mithliha, dan tidaklah beliau datang sampai aku mampu membaca surah Al-A'la ini dan beberapa surat semisalnya. Jadi termasuk surat-surat awal yang diajarkan kepada penduduk Madinah adalah surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah. Dulu Rasul itu sangat menyukai surat ini, yaitu surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, suatu hari Mu'adz bin Jabal, ini sahabat Nabi yang mulia dari kalangan Ansar, ia sholat mengimami sahabat-sahabatnya, yaitu sholat Isya. Fatawwala alaihim. Mu'adz ini karena memang dia penghafal Quran, Pak, pas sholat jadi imam bacaannya panjang,
Jangan cuman panjang, panjang. Ya. Fansarafa rajulun fasalla, saking panjangnya ada makmumnya yang tiba-tiba misah sholat sendiri karena ditungguin gak ruku-ruku. Ya, insya Allah al-hikmah maka begitu ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, berkomentar setelah sholatnya selesai tentu ya. Rasul mengatakan, menegur Mu'adz, wahai Mu'adz, afattanun anta, apakah kamu ingin menimpakan fitnah kepada manusia? Sampai diulang-ulang 3 kali. Lalu Rasul mengatakan, iqra, kalau sholat jadi imam bacalah wasyamsi wa duhaha wasabbihisma rabbikal a'la wa nahwiha, dan yang semisalnya. Rasul ngasih contoh kalau jadi imam ya, sholat berjamaah ya, khususnya sholat fardu, bacaannya dicontohkan wasyamsi wa duhaha dan sabbihisma rabbikal a'la, kira-kira setengah halaman lebih dikit ya, atau ya paling tidak sehalaman paling banyak, atau yang semisalnya seperti ya wadduha, ada walaili idza yaghsha, dan yang semisalnya. Nah, itu kecuali kalau lagi sholat tahajud, ngadain tahajud bareng boleh, silahkan sepanjang-panjangnya boleh, karena orang-orang yang niat tahajud biasanya memang orang-orang yang kuat sholat, berdirinya kuat lama ya. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu membaca dalam sholat Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, yaitu dan juga pada hari Jumat membaca Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat pertama dan Hal Ataka Hadithul Ghashiyah pada rakaat kedua. Dari Abdullah bin Abbas juga disebutkan Rasulullah SAW ketika melakukan sholat witir, berarti biasanya 3 rakaat ya Pak umumnya, beliau membaca rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Makanya kalau Ramadan imam-imam tarawihnya biasa membaca 3 surat ini ketika witir. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Surat Al-A'la ini memberikan kepada kita banyak pelajaran dan juga banyak sekali nasihat-nasihat yang penting untuk kehidupan kita. Ini Sabbihisma ini menandai setengah juz dari juz 30 Pak. Berarti kita udah bahas tafsir ini berapa tahun? Itu baru setengah juz. Nggak apa-apa ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan setengah juz bisa kita amalkan. Lebih baik daripada kita ngoyo mempercepat khatam tapi tidak ada yang kita amalkan. Karena ilmu itu yang paling penting adalah pada amalnya ya, bukan sekedar pada taunya. Kalau sekedar tahu tapi tidak diamalkan, ilmu itu tidak bermanfaat. Seperti orang sakit kepala, tahu obatnya Panadol, tapi dia nggak beli. Kalaupun sudah beli ditaruh di rumah nggak diminum, ya Panadolnya nggak berefek, gitu ya. Jadi setelah kita tahu, kita berusaha mengamalkan biar hidup kita ini berkualitas dan ada perubahan. Kalau kita tiap hari ngaji, tiap minggu taklim, tapi kemudian nggak kita amalkan, ya hidup kita gini-gini aja Pak. Tidak ada perubahan, tidak ada kualitas hidup yang bisa kita banggakan di sisi Allah nanti ya. Maka tujuan dari taklim kita ini adalah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan sekecil apapun ya. Karenanya kalau lagi maulid saya sering ingetin jamaah ya, Bapak Ibu kita ini maulid tiap tahun ya. Tapi setelah maulid ini kita dapat apa nih? Kalau ini cuman perayaan, ngumpul-ngumpul, makan-makan, selesai pulang, dan setelah itu tidak ada yang kita lakukan, berarti acara ini percuma saja. Ketemu lagi tahun depan gitu lagi, tahun depan gitu lagi. Nggak ada kualitas yang kita dapatkan lagi. Ya. Karenanya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani ya, dalam salah satu kitabnya, ini kan ulama Mekah Al-Mukarramah ya,
Beliau mengatakan di antara bid'ah Maulid Nabi, kemungkaran yang paling besar adalah cuma mengenang Nabi dalam satu hari saja, setelah itu bubar, lupa kepada Nabi sepanjang tahun. Ya, itu yang jadi persoalan. Ya, banyak orang sekarang sering dan suka sekali mengadakan acara seremonial. Ya, tapi setelah seremonial itu perilakunya tidak berusaha untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Maulid itu diselenggarakan tidak cuma sebagai bentuk syukur dan cinta, tetapi juga bentuk untuk membangkitkan semangat kita untuk selalu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ayatnya diulang-ulang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sampai hafal itu. Ya. Tapi apakah benar-benar sudah dijadikan uswah? Nah, itu pertanyaan besar buat kita semua, jamaah rahimakumullah. Ya. Jangan sampai orang ngumpul maulid ya, terus sholawatan, terus berharap dengan sholawatan bisa masuk surganya gampang gitu. Terus sepanjang tahun nggak ngamalin sholawat, ini repot. Sholawatnya rajin, sholatnya nggak rajin, payah juga itu. Ya kan? Karena kan sholawat itu zikir saja, sholat paling penting. Ya, ini peringatan ya, bagi saya dan juga bagi kita semuanya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini mengawali dengan perintah sabbih ya, yaitu bertasbihlah, ucapkanlah subhanallah. Ya. Sabbih juga diartikan dengan sucikanlah. Isma rabbika, nama Tuhanmu al-a'la yang maha tinggi. Perintah sabbih ini kan kalimatnya kalimat perintah. Perintah langsung dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga berlaku bagi siapapun yang beriman dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Abdullah bin Abbas menyebutkan ketika Rasul membaca ayat ini sabbihisma rabbikal a'la, Rasul berhenti dan membaca subhana rabbiyal a'la. Makna membaca tasbih artinya adalah mensucikan dan membersihkan hati kita, lisan kita ya, dari semua kepercayaan dan keyakinan yang kotor tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membersihkan, mensucikan Allah dari semua bentuk kekurangan, dari semua bentuk ketidaklayakan yang disandang oleh Allah. Umat agama lain mengatakan Allah punya anak. Kita umat Islam mengatakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Orang lain mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Umat Islam mengatakan qul huwallahu ahad, Allah itu cuma satu. Ahad bukan wahid. Kalau wahid artinya yang pertama. Kalau ada yang pertama berarti ada yang kedua dan seterusnya. Tapi ahad cuma satu-satunya. Ya. Orang lain mengatakan, iya saya yakin kok Allah menciptakan, tapi saya nyembah yang lain juga, nyari berkahnya. Ada yang nyari berkah ke pohon, ada yang nyari berkah ke kuburan, ada yang nyari berkah ke macam-macam. Orang Islam mengatakan Allahus Somad, hanya Allah tempat kita menjadi sandaran. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain membayangkan Tuhannya punya bentuk ya, dengan berbagai macam bentuk yang ada di pikiran yang diwujudkan mungkin dalam patung-patung, berhala-berhala atau dalam wujud-wujud yang lain. Umat Islam meyakini laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan apapun. Ini namanya tasbih, Pak. Mensucikan, membersihkan Allah dari semua sifat-sifat yang tidak layak disematkan kepada Allah. Ya. Karena sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah itu kalau disematkan merendahkan Allah,
menghinakan Allah, dan jelas itu merupakan perbuatan yang paling zalim dan Allah tidak ridha. Nah, ini berarti pesannya pesan tauhid ini yang pertama, sabbihisma rabbikal a'la, ya. Termasuk juga mensucikan Allah dalam perbuatan kita. Kita hanya ibadahnya kepada Allah, berdoa mintanya hanya kepada Allah, berzikir yang diingat ya cuman Allah, ya, itu yang diinginkan. Kemudian jamaah rahimakumullah, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia mengatakan ketika turun ayat Al-Qur'an bunyinya begini, fasabbih bismi rabbikal azim, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan bacaan ini dalam ruku' kalian. Makanya kita kalau ruku' bacaannya subhana rabbiyal azimi, maha suci Allah yang maha agung. Lalu ketika turun surat sabbihisma rabbikal a'la, Rasul bersabda, ij'aluha fi sujudikum, jadikan bacaan ini dalam sujud kalian. Karenanya kalau sujud kita baca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah zat yang maha tinggi. Jadi kalau kita rukuk sujud itu kita mentafakuri kalimat itu, Pak. Maha suci Allah yang maha agung, tidak ada yang lebih agung, lebih mulia, lebih unggul daripada Allah. Sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah zat yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi kecuali Allah. Gitu, Pak. Kalau kita di perusahaan punya pimpinan, di kantor kita punya pimpinan, di negara ini kita punya pimpinan, semua pimpinan-pimpinan yang tinggi itu jabatannya, tetaplah semua itu masih jauh di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tertinggi dari itu semua cuma Allah. Nah, al-a'la artinya yang paling tinggi. Karena itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, kalau tidak salah ini pada saat perang Uhud, Abu Sufyan, pimpinan orang Quraisy, itu menyerukan kepada pasukannya untuk mengatakan a'li hubal, ayo tinggikan berhala hubal, tinggikan berhala hubal. Maka Rasulullah kemudian merespon dengan memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, ya, balas, ayo, kata Rasul, balas ucapan Abu Sufyan, balas mereka. Kata sahabat, terus kita bilang apa ya Rasul? Ya, maka Rasul mengatakan, katakanlah Allahu a'la wa ajal, Allah jauh paling tinggi dan paling mulia. Ya. Mosok berhala ditinggi-tinggikan, yang bikin manusia, ya. Berhala itu tidak bisa ngomong, tidak bisa ngapa-ngapain, mendengar pun tidak bisa, masa ditinggikan di atas manusia, tidak layak. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan kepada kita untuk bertasbih, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sampai saat kita mentasbihkan Allah itu kita diperintahkan sujud, ya kan, bacaan sujud subhana rabbiyal a'la, ya, karena meskipun saat kita sujud dahi kening kita ini menyentuh tanah itu simbol kerendahan, tapi siapapun yang merendah di hadapan Allah niscaya akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang itu sombong, mendongak kepalanya ke langit, tidak pernah mau dia sujud kepada Allah dengan meletakkan keningnya di bumi, yang ada Allah pasti rendahkan dan hinakan hidupnya dunia maupun akhirat, ya. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah engkau, ya, dengan mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, alladzi khalaqa fasawwa. Karena Allah itu zat yang khalaqa, telah menciptakan, ya, menciptakan alam semesta ini, langit, bumi dan semua isinya termasuk manusia, ya. Pak Ustadz, kalau menciptakan itu para profesor ilmuwan bisa menciptakan pesawat,
bisa menciptakan kereta cepat, bisa menciptakan apalagi Pak, handphone. Sekarang ada AI Pak, ya. Kecerdasan artifisial namanya, ya. Orangnya udah nggak ada, udah mati ratusan tahun yang lalu, cuman modal foto doang, fotonya bisa diedit ngomong sendiri. Itu artificial intelligence, luar biasa, ya, cerdasnya manusia. Tetapi tetaplah manusia itu tidak disebut dengan khalaqa. Khalaqa artinya ansya'a, menciptakan dari yang asalnya tidak ada menjadi ada, ya. Benar-benar dulu kosong, tidak ada apapun, yang ada hanya Allah saja, ya. Lalu Allah menciptakan alam semesta dengan semua isinya dan sistemnya. Kalau manusia menciptakan pesawat, kan masih ada bahan-bahannya. Bahannya dari apa? Ada besi, ya, dan lain-lain sebagainya. Lah besinya dari mana? Ya, ngeruk dulu kan, pasir dikeruk, ya, kumpulin biji-biji besinya, habis itu baru dibuat. Nah, dari mana biji besinya itu? Kan dari Allah juga. Manusia bikin buku. Buku ini terdiri dari kertas, ya. Ada pembatasnya dari kain dan ada lem dan seterusnya. Kertasnya aja dibuat dari apa, Pak? Dari pohon. Pohonnya dari mana? Dari hutan. Lah hutan itu dari mana? Terus nyambung, ujungnya Allah juga. Akhirnya semua itu yang menciptakan juga Allah juga. Manusianya sendiri yang menciptakan, ya, bikinan siapa? Nah, karenanya manusia itu tidak layak mengklaim dirinya sebagai pencipta, ya. Allah lah sang maha pencipta. Makanya Allah itu disebut Al-Khaliq, sang pencipta. Tidak cuma menciptakan, tapi fasawwa, Allah juga menyempurnakan ciptaannya, ya. Bi an ja'alahu ala ahsani khalqihi wa atammiha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya dalam bentuk yang terbaik. Manusia, binatang, langit, bumi, dan semua makhluk Allah ciptakan dalam bentuknya yang sempurna. Walladzi qaddara fahada. Walladzi, dan Allah itu zat yang qaddara. Qaddara artinya yang menetapkan. Qaddara artinya yang mengukur kadarnya, ya. Artinya apa? Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan kadarnya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Oh, kalau manusia bentuk dan modelnya seperti ini, ya, jarinya tangan kanan 5, tangan kiri 5, kaki kanan 5, kaki kiri 5. Manusia kakinya cuma 2 dan bisa tegak berdiri, jalan dengan tegak. Tangannya 2, fungsinya bukan untuk jalan, tapi buat yang lain. Allah kasih manusia otak dan seterusnya. Jadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan binatang ternak, modelnya berkaki 4, ada sapi, kerbau, kambing, unta, keledai, dan sejenisnya. Binatang ternak, ya, dan begitu seterusnya. Allah telah menetapkan kadarnya masing-masing. Allah juga menetapkan kadar, ya, misalkan jatuhnya air hujan, ditetapkan kadarnya oleh Allah. Yang di sebelah sini deres banget, yang sebelah sana agak deres, yang di sebelah sana cuman gerimis, di tempat lain tidak hujan sama sekali. Itu namanya Allah menetapkan kadarnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cuma menetapkan, fahada, Allah juga memberikan petunjuk, ya. Semua makhluk-makhluk Allah di dunia ini, manusia, binatang, tumbuhan, semuanya mendapatkan petunjuk Allah. Kalimat fahada di sini yang dimaksud petunjuk secara umum, Pak. Dia bermaksud, ya, atau memiliki arti hidayah kauniyah ammah,
yaitu hidayah secara umum yang didapatkan oleh seluruh alam, ya. Juga termasuk diantaranya hidayah berupa petunjuk jalan kepada kebenaran, ya. Hidayah kepada manusia untuk memberitahukan mana yang baik, mana yang buruk. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sungguh Allah telah menetapkan, ya, takdir-takdir makhluk-makhluknya sebelum dia menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Jadi sebelum langit bumi diciptakan, apalagi manusia, Pak, itu takdirnya sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelumnya. Oh, udah lama sekali, ya. Jadi perencanaannya sudah lama. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalama. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Qalam artinya pena, ya. Jadi jangan dibayangin pulpennya kayak kita, ya Pak. Pokoknya pena aja, ya, yang menandakan memang itu fungsinya untuk menulis, ya. Faqala, lalu Allah berkata kepada kolam tadi itu, uktub, tulislah. Faqala, maka kolam itu bertanya, madza aktub, ya Allah, saya nulis apa, ya. Faqala, maka Allah kemudian mengatakan, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat, ya. Jadi Allah itu punya sifat namanya alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Jadi Allah sudah mengetahui tentang semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah tahu, Pak, kita habis ini ngapain, ya, besok kita ngapain, ya kan, kematian kita kapan, di mana, kondisinya seperti apa, Allah tahu. Sampai Allah juga tahu nanti nasib kita di akhirat tuh kayak apa. Allah Maha tahu, ya. Nah, di sini memang sudah ditulis sebelumnya. Wa fi hadza itsbatu qadarillah. Dalam hal ini berarti menunjukkan telah ditetapkannya takdir Allah Subhanahu wa taala atas makhluk-makhluknya, ya. Bahkan sebelum semua diciptakan sudah ada. Fa subhana rabbinal a'la alladzi khalaqa fasawwa khalqahu fi ahsani suratin wa atammaha. Maka maha suci Allah, zat yang maha tinggi, yang telah menciptakan dan menyempurnakan makhluk ciptaannya dalam bentuk yang terbaik, yang telah menetapkan takdir dan kadarnya serta memberikan hidayah kepada setiap makhluk, ya, supaya mereka bisa mendapatkan apa yang bermanfaat dan bisa menjauhi hal-hal yang menimbulkan madarat. Lebah yang ngajarin siapa sehingga mereka bisa bikin madu, itu namanya hidayah dari Allah, Pak. Semut, siapa yang ngajarin bikin rumah di bawah tanah, bisa bikin lobang, ngumpulin makanan dalam jumlah yang banyak, itu semua juga Allah. Laba-laba, dia bisa bikin sarang sedemikian rupa, belajar arsiteknya di mana, ya. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi seorang bayi lahir, ya, dia belum mengerti apa-apa, ya. Yang ngajarin dia kalau nyari makanan itu dengan cara minum ASI itu dari mana tahunya? Kan gak diajarin itu, pokoknya tahu dia. Itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Namanya hidayah kauniyah, hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap makhluk. Jadi setiap makhluk sudah Allah bekali hidayah sehingga dia bisa mencari hal-hal yang membawa manfaat bagi hidupnya dan bisa menjauhi, menghindari hal-hal yang menimbulkan bahaya bagi hidupnya. Tak terkecuali juga manusia. Cuman manusia itu punya kecenderungan dengan hawa nafsunya. Kadangkala dengan hawa nafsunya itu, ya, menutupi akal sehatnya.
Kadang-kala dia sudah ngerti sesuatu itu kalau dikonsumsi menimbulkan madarat, tapi nafsu mendorongnya untuk tetap mengkonsumsinya. Ya. Kadang orang itu tahu bahwa sesuatu itu kalau diambil bermanfaat, tapi dia tetap tidak mau ngambil. Kenapa? Hawa nafsu yang mencegahnya. Ya. Karena itulah kemudian Allah berikan kepada manusia hidayah berikutnya, Pak. Namanya hidayatul irsyad wat taujih. Hidayah berupa bimbingan dan petunjuk. Dengan cara apa? Diutus para nabi dan rasul. Diturunkan kitab suci untuk membimbing manusia supaya mereka tidak terlena dengan hawa nafsunya dan tidak terlena dengan godaan hidup dunia, supaya tetap lurus. Ya, ini hidayatul irsyad wa taujih. Ya. Lalu ada tahapan berikutnya, namanya hidayatut taufiq. Ini sudah sering kita sampaikan. Hidayatut taufiq artinya Allah jadikan hamba itu dia mau menerima kebenaran. Dia mau mengikuti Rasul yang diutus Allah. Dia mau menjadikan kitab suci sebagai panduan, dan dia mengalahkan hawa nafsunya. Ini namanya hidayatut taufiq. Datang waktunya azan, dia datang ke masjid sholat. Ya. Datang panggilan untuk melakukan puasa, dia ikut puasa. Ya. Ada hal-hal yang haram dia hindari. Ada yang baik dia ikuti sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini namanya hidayatut taufik. Kalau taufik hidayat, pemain badminton, Pak. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Walladzi akhrajal mar'a. Ya, jadi tadi sabbihisma rabbikal a'la, bertasbih kepada Allah yang maha tinggi, karena Allah itu alladzi khalaqa fasawwa, menciptakan dan menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada, dan yang kedua juga karena Allah itu yang telah menetapkan sekaligus memberikan hidayah. Sekarang walladzi akhrajal mar'a, walladzi, dan Allah itu zat yang akhraja mengeluarkan al-mar'a. Al-mar'a itu tumbuh-tumbuhan. Lebih khusus kalimat mar'a itu digunakan untuk menyebut padang rumput yang lapang, ya, yang luas, yang dicari para penggembala untuk menggembalakan kambingnya. Itu namanya mar'a. Ya. Karena penggembala itu bahasa Arabnya ra'i. Ya. Ra'i, Pak. Ya. Rasul mengatakan kullukum ra'in, setiap kalian itu ra'i, penggembala, pemimpin. Ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas ra'iyah. Dibahasakan Indonesia rakyat, Pak. Dari bahasa Arab ra'iyah, yang digembala. Jadi pemimpin itu ibarat penggembala, rakyatnya seperti gembalaannya gitu. Ya. Walaupun kita nggak ngaku sebagai kambing loh, Pak, ya. Oh, ya. Itu memberikan gambaran. Ra'i itu penggembala, ra'iyah itu rakyatnya yang digembalakan. Mar'a, tempat para penggembala menggembalakan kambing-kambing gembalaannya. Nah, di sini diartikan, ditafsirkan dengan an-nabat minal ard, tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi yang dimakan oleh binatang-binatang ternak. Memang apa manfaatnya? Allah mengatakan, kok Allah disebut zat yang mengeluarkan rumput-rumputan dari tanah. Kok rumput jadi sesuatu yang besar sampai disebut oleh Quran, Pak? Kenapa? Karena dengan rumput itulah binatang-binatang ternak itu makan, mengambil rizkinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika binatang-binatang ternak itu kemudian tumbuh besar, gemuk dia, yang punya senang, ya, bisa dipotong untuk dikonsumsi, bisa juga dijual.
Bagi sebagian binatang ketika dia tumbuh besar, kokoh, dia bisa dijadikan tunggangan seperti kuda, unta dan seterusnya ya. Makanya kembali kita bahas afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kok unta jadi penting banget sampai disebut oleh Allah ya. Jadi artinya apa? Allah ingin memberikan kepada kita isyarat bahwa dalam hal-hal yang remeh sekalipun kita tetap bisa mencari hidayah tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang beriman itu lihat rumput aja imannya bertambah, Pak. Gitu. Orang beriman itu lihat sapi aja itu imannya bertambah. Orang beriman itu lagi mau makan, lihat makanannya ada nasi, sayur, lauk, imannya bisa nambah. Kenapa? Semua yang ada di alam semesta ini yang kelihatan itu menunjukkan kekuasaan dan kebesaran serta keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cara pandangnya dengan cara pandang keimanan ya. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Allah mengeluarkan rumput-rumput tadi, faja'alahu, lalu dia menjadikannya ghutha'an, menjadi kering, hancur ya, dan rusak. Ahwa ay aswad, menjadi hitam. Dulunya hijau ya, sampai disebut hijau royo-royo ya, saking hijaunya. Lambat laun kena terik panas matahari, lama-lama menjadi layu, kering, coklat, dan akhirnya menghitam ya. Kenapa Allah memberikan perumpamaan ini? Wa hadza mathalun, ini perumpamaan kehidupan dunia, Pak. Dunia itu ya seperti rumput itu. Hidup manusia ini umurnya dan kematiannya ya mirip rumput itu ya. Maka Allah mengingatkan kita jangan sampai kita tertipu seperti halnya orang-orang kafir yang tertipu dengan dunia, padahal dunia itu hanya sementara ya. Kalau tidak salah dalam surah Al-Hadid ada ayat Al-Quran ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mengumpamakan kehidupan dunia ini ya seperti tanaman asalnya tidak ada, terus dia muncul, tumbuh, lama-lama membesar, berbuah, terus kemudian layu, kering, mati ya. Itu kira-kira jaraknya berapa lama, Pak? Ya, kira-kira tanaman apa yang paling cepat tumbuh dan paling cepat mati? Paling cepat tumbuh, paling cepat mati. Manusia itu juga begitu. Asalnya dia nggak ada di dunia ini, lalu lahir dia kecil, bayi, tumbuh, remaja, dewasa, ya, berkeluarga, lambat laun menua, mati dia. Itulah dunia. Dunia ini juga asalnya tidak ada, dan sekarang dunia ini sudah semakin tua, dan kita ini umat akhir zaman, sudah mendekati detik-detik hari kiamat ya. Dan saat itu pasti akan datang. Artinya walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa, ini mengingatkan kepada kita hidup kita ini terlalu singkat ya. Maka hidup yang singkat ini jangan sampai membuat kita terlena dan lupa terhadap yang lebih kekal dan lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat ya. Kenapa demikian? Kalau kita sampai tertipu dengan yang sebentar ini ya, ya akhirnya yang terjadi kita akan sengsara di akhirat. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanuqri'uka falatansa. Sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Falatansa, maka janganlah kamu lupakan. Ini janji Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mengajarkan kepada beliau kitab Al-Quran. Falatansa, maka jangan kamu lupakan.
Makanya orang belajar Quran jangan dilupakan, Pak. Maksudnya dilupakan itu ditinggalkan. Ya, makanya satu-satunya yang diadukan oleh Rasul kepada Allah dan direkam oleh Allah dalam Al-Quran adalah perilaku kaumnya yang meninggalkan Quran. Kita ini umat Rasulullah, Pak. Kalau kita ninggalin Quran, berarti ayat ini sama dengan Rasul mengadukan kita kepada Allah. Apa kata Rasul? Di dalam Quran itu Allah mengatakan, Rasul mengadu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka menjadikan Quran ini ditinggalkan, dicuekin. Ketika dibacakan mereka tidak mau dengar, diajak belajar ngaji tidak mau, suruh baca juga males. Ini aduan Rasul kepada Allah. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, Qur'annya itu dimahjur, hajar, ditinggal. Ya. Maka umat ini yang meninggalkan baca Quran, ya, nggak pernah baca Quran, itu namanya mahjura. Dia meninggalkan Quran. Yang sudah baca tapi tidak berusaha untuk mendalami makna-maknanya, tidak pernah ikut datang ngaji tafsir Quran, itu juga sama dengan mahjura. Yang sudah mendalami maknanya, ngerti, paham, tapi tidak berusaha mengamalkan, itu juga mahjura. Jadi bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kemampuan dan levelnya, Pak. Seminim-minimnya seorang muslim ini supaya tidak disebut meninggalkan Quran, minimal tiap hari ada waktu untuk baca Quran, Pak. Syukur-syukur ditambah dibaca terjemahnya. Gak usah lama-lama, Pak, sehari sehalaman aja. Kira-kira butuh berapa jam itu sehalaman? Berapa jam, Pak? 5 menit kan? Masa iya sih 24 jam investasi 5 menit aja buat baca Quran, gak sempet. Biar kita gak masuk dalam aduan Rasul tadi, ya. Rasul ngadu kepada Allah, coba ngaduin umatnya, kaumnya yang meninggalkan Quran. Nah, kalau kita ini umatnya kan bukan kaumnya lagi, umatnya loh, Pak. Karena yang diaduin Nabi itu kaum itu maksudnya orang musyrikin Mekah. Nah, kalau kita ini mukmin, beriman, justru tidak pantas kita ini meninggalkan Quran. Makanya di sini falatansa, jangan lupa. Jangan lupa baca, jangan lupa mendalami maknanya, jangan lupa mengamalkannya, jangan lupa lagi mengajarkannya, begitu. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah kamu lupa. Manusia kan mesti lupa, Pak. Ya. Jadi yang dimaksud falatansa ini artinya jangan sengaja melupakan. Kalau yang tidak sengaja terlupakan, namanya juga nggak sengaja, Pak. Karena di sini ada illa masya Allah, kecuali yang memang Allah kehendaki kamu lupa. Ya. Maka kalau itu ya berarti memang Allah yang menghendaki. Karena dalam masa Rasul dulu ada ayat-ayat Quran itu yang memang kemudian dihapus oleh Allah, diganti dengan ayat-ayat yang baru. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basyarum mithlukum, saya ini juga manusia seperti kalian. Ansa kamatan saun, saya pun bisa lupa seperti kalian juga bisa lupa. Fa idza nasitu, kalau aku lupa, fadzakirni, ingatkan aku. Dan memang dalam kejadian-kejadian di masa Rasul itu, Rasul beberapa kali mengalami lupa, Pak. Contohnya apa? Lupa jumlah rokaat sholat. Sholatnya harusnya 4, Rasul 2 rokaat udah salam. Para sahabat nggak berani protes kan? Karena itu Nabi. Takutnya memang ada revisi sholat. Gitu loh. Ketika selesai salam ditanya, ya Rasul, apakah engkau sedang mengqashar sholat?
Ataukah memang ada wahyu turun baru bahwa sholat sekarang jadi 2 rakaat? Oh enggak. Memangnya saya dari sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Oh berarti kurang. Rasul langsung berdiri lagi, Pak. Takbir Allahu Akbar, nambahin 2 rakaat yang kurang. Lalu sebelum salam, beliau sujud sahwi 2 kali. Nah, Rasul juga pernah sholatnya duhur tapi 5 rakaat, Pak. Pas rakaat keempat nggak duduk tahiyat akhir, malah berdiri. 5 rakaat, sahabat juga nggak berani protes karena Nabi, siapa tahu memang direvisi sholatnya. Tuh. Setelah salam ditanya, ya Rasul, apakah sholatnya sekarang ditambah lagi rakaatnya? Kata Rasul, memang saya sholat berapa? Sekian. Wah, Rasul langsung takbir sujud sahwi karena kan kebanyakan. Gitu. Jadi Rasul itu juga manusia. Tapi meskipun demikian, jamaah rahimakumullah, lupanya Rasul itu karena ada hikmah, ada pelajaran yang ingin Allah sampaikan kepada umatnya. Oh lo begini loh, ya. Karena juga kita manusia, Allah tahu kita ini bakalan lupa juga kalau sholat. Ya kan? Kadang kita sholat tuh udah 3 rakaat nih. Saya tadi rakaat berapa ya? Itu masih sholat tuh. Makanya Allah Maha tahu, dibikin nabinya itu lupa seperti itu supaya jadi pelajaran. Kalau kamu lupa kurang rakaat, caranya begini loh. Kalau kelebihan rakaat, caranya begini, gitu. Jadi ada pelajaran yang kemudian dalam fikih itu menjadi pelajaran yang sangat penting dalam ibadah-ibadah kita. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka kita nggak boleh punya alasan begini, Rasul aja lupa apalagi saya, nggak boleh begitu. Ya. Tidak boleh menjadi alasan. Apalagi kita bilang Rasul aja salah, apalagi saya, itu lebih parah lagi. Ya, tidak boleh begitu. Kita tidak boleh beralasan dengan cara demikian. Kalau kita memang terlupa atau buat salah, ketika diingatkan, respon kita istighfar, Pak. Mohon ampun kepada Allah. Ya. Karena Rasul begitu, wa ma ansanihu illa syaitan an adzkurah, yang bikin saya lupa ini setan gitu. Ya, jadi setan tuh kadang membuat kita lupa, Pak. Begitu takbir Allahu Akbar, niatnya udah bener fokus sholat, udah begitu Allahu Akbar kabira, pikirannya udah hilang ya. Ya kan? Siapa yang melupakan? Setan. Manusia itu begitu bertakbir, setan tuh mulai berbisik. Ingat proyekmu, ingat keluargamu, anakmu, cucumu, dan lain sebagainya. Sampai tadi ngelewatin jalan tuh hampir nabrak kucing, inget ya. Gitu. Lupa kan kita? Nah itu kalau itu kita langsung, tapi jangan ngomong astagfirullah, batal sholatnya. Ngomong istighfarnya dalam hati kalau lagi sholat. Jadi respon kita adalah minta ampun kepada Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia Allah ya'lamu, maha mengetahui, al-jahra, yang tampak nyata, kelihatan, ya, wa ma yakhfa, dan yang tersembunyi. Allah maha mengetahui semua yang tampak maupun yang tidak tampak, yang zahir maupun yang batin, baik berupa ucapan atau perbuatan. Ya, ini Allah, tidak ada yang tersembunyi dari Allah sekecil apapun. Para ulama sering mengatakan bahkan Allah itu melihat seekor semut kecil yang berwarna hitam lagi jalan di atas batu berwarna hitam di tengah malam gelap gulita yang hitam. Allah tahu dan Allah ngasih rizki ke mereka. Tuh, pengetahuan Allah sampai sedetil itu. Kalau dalam bahasa surah Al-Mulk, wa asirru qaulakum awi jaharu bih, silahkan mau kalian pelankan suara kalian atau kalian keraskan sama saja. Innahu alimum bidzatis sudur. Jangankan yang dikatakan, yang masih di dalam dada belum terucap Allah pun tahu. Tuh, sampai segitunya. Ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, kata Allah. Dan di sisi Allah semua kunci-kunci yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah.
Oh, jadi semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin itu kalau meyakini hal ini, Pak, kemanapun dia pergi, ya, meskipun di tengah-tengah orang yang tidak dia kenal, di daerah yang benar-benar asing dan gak ada yang peduli kepadanya, tetap orang ini tidak akan berani berbuat maksiat. Karena baginya dimanapun dia berada, Allah tetap melihat. Nah, ini yang sekarang umat ini kehilangan, Pak. Zaman sekarang banyak orang berbuat jahat itu terang-terangan, dengan bangga. Banyak orang berbuat maksiat, ucapannya, perbuatannya, sampai berzina pun terang-terangan tanpa rasa malu. Kenapa? Hilangnya iman dan sifat muraqabatullah. Nggak merasa lagi diawasi Allah. Sama CCTV nggak takut, Pak, karena CCTV cuma ngeliatin, nggak bisa nangkep. Tetap aja ketahuannya setelah kejadian baru diposting, loh menurut CCTV ini loh malingnya, tapi malingnya kemana? Kan nggak tahu dia. Cuman bisa mendeteksi, lihat wajahnya. Itu pun kalau CCTV-nya pakai inframerah. Kalau nggak kelihatan juga wajahnya. Kalau malingnya pinter, tinggal pakai topeng aja. Ya. Tidak bisa. Begitu pula zaman sekarang anak-anak kita ini, tontonannya dan lain sebagainya, kita tidak bisa ngontrol. Ya. Kasus-kasus yang lagi viral nih di TV, remaja-remaja, naudzubillah min dzalik, sampai melakukan perbuatan sekeji itu, terinspirasi dari tontonannya. Kenapa? Hilang sifat muraqabatulnya. Nggak ada penanaman iman dan akidah, itu nggak ada, kurang kuat. Ya. Lebih banyak ya disuapi hal-hal negatif dari HP itu. Ya. Nah, ini harus jadi perhatian kita semua, jamaah rahimakumullah. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan engkau wahai Muhammad lil yusra, pada kebaikan, pada kemudahan. Artinya kami akan memberikan taufik kepadamu, ya, kepada jalan yang mudah, yaitu memudahkan segala urusanmu. Seperti ayat Al-Qur'an, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang itu kalau beriman, taat, patuh kepada Allah, Pak, jalan-jalan dan pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah, sehingga dia bisa berbuat baik, beramal soleh. Ya, setelah itu semakin banyak kan kebaikannya. Ketika semakin banyak kebaikannya, masuk surganya makin mudah. Tapi kalau orang itu tidak patuh kepada Allah, ingkar kepada Allah, senangnya berbuat maksiat, Allah bukakan baginya jalan-jalan dan pintu-pintu maksiat, biar makin banyak dosanya. Kalau makin banyak dosanya, ya, ngelemparin ke nerakanya makin gampang, alasannya makin banyak. Makanya ini menjadi sebuah peringatan dan perhatian bagi kita semuanya untuk kita berusaha konsisten patuh kepada Allah dalam kebaikan, dalam ketaatan, supaya kita diberikan terus oleh Allah kesempatan-kesempatan dan jalan-jalan kebaikan. Ya. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, sudah 1 jam gak terasa. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan di ayat berikutnya, masih di surah Al-A'la, dan kita berharap ini menjadi pelajaran-pelajaran yang berharga untuk kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.